Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Kurniati. Saya mahasiswa dari STIK Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diare dan aplikasinya dalam teori Florence Nightingale. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diare terlebih dahulu. Pengertian diare. Diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering atau biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Diare adalah peradangan pada lambung, usus kecil, dan usus besar dengan berbagai kondisi patologis dari saluran gastrointestinal dengan manifestasi disertai muntah-muntah atau ketidaknyamanan abdomen. Penyebab dari penyakit diare. Penyebab utama dari diare adalah bakteri, yaitu bakteri Salmonella dan bakteri E. coli. Kebanyakan organisme patogen menyebabkan diare disebarluaskan lewat jalur fekal, oral, melalui makanan atau air yang terkontaminasi, atau ditularkan antar manusia dengan kontak yang erat. Kurangnya air bersih, tinggal berdesakan, hygiene yang kurang gizi, dan merupakan faktor risiko utama, khususnya untuk terjangkit infeksi bakteri atau parasit yang patogen. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari penyakit diare. Yang pertama yaitu diare akut. Ciri-cirinya buang air besar, encer, gas dalam perut, rasa tidak enak dan nyeri perut. Kemudian diare kronik yaitu penurunan berat badan dan nafsu makan dan juga dehidrasi. Tanda-tandanya hipotensi, takikardi, dan denyut nadi lemah. Patofisiologi dari penyakit diare. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya diare diantaranya karena faktor infeksi, di mana proses ini diawali dengan masuknya mikroorganisme ke dalam saluran pencernaan, kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan fungsi usus. Berikutnya, terjadi perubahan dalam kapasitas usus, sehingga menyebabkan gangguan fungsi usus dalam mengabsorpsi atau melakukan penyerapan cairan dan elektrolit. Dengan adanya toksis bakteri, maka akan menyebabkan gangguan sistem transport aktif dalam usus, akibatnya sel mukosa mengalami iritasi, yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit meningkat. Faktor malabsorpsi merupakan kegagalan dalam melakukan absorpsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran cairan dan elektrolit ke usus yang dapat meningkatkan rongga usus sehingga terjadi diare. Pada faktor makanan dapat terjadi apabila toksin yang ada tidak diserap dengan baik sehingga terjadi peningkatan dan penurunan peristaltik yang mengakibatkan penurunan penyerapan makanan yang kemudian terjadi diare. Klasifikasi dari penyakit diare dibagi menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronik. Diare akut merupakan penyebab utama keadaan sakit pada anak-anak balita. Diare akut didefinisikan sebagai keadaan peningkatan dan perubahan tiba-tiba frekuensi defekasi yang sering disebabkan oleh agen infeksius dalam traktus gastrointestinal. Diare akut biasanya sembuh sendiri atau berlangsung selama 14 hari dan akan mereda tanpa terapi yang spesifik jika dehidrasi tidak terjadi. Diare infeksius akut atau gastroenteritis infeksiosa dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit yang patogen. Selanjutnya, diare kronis. Sebagai keadaan meningkatnya frekuensi defekasi dan kandungan air dalam feses dengan lamanya sakit lebih dari 14 hari. Kerap kali diare kronis terjadi karena keadaan kronis seperti sindrom malabsorpsi, penyakit inflamasi usus, defisiensi kekebalan, alergi makanan, intoleransi laktosa, atau diare nosiseptik yang kronis, atau sebagai akibat dari penata laksanaan diare akut yang tidak memadai. Komplikasi dari penyakit diare. Yang pertama, kehilangan cairan dan elektrolit atau terjadinya dehidrasi.
Kondisi ini dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa atau asidosis metabolik. Yang kedua, gangguan sirkulasi. Sebagai akibat dari diare dengan atau tanpa disertai muntah, maka dapat terjadi gangguan sirkulasi darah berupa renjatan atau shock hipovolemik. Akibat perfusi jaringan berkurang dan terjadi hipoksia, asidosis bertambah sehingga dapat mengakibatkan perdarahan dalam otak, kesadaran menurun, dan bila tidak segera ditolong maka akan mengakibatkan kematian. Pemeriksaan penunjang dari penyakit diare. Yang pertama, analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa. Yang kedua, pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin untuk mengetahui faal ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan elektrolit terutama kadar natrium, kalium, kalsium, dan fosfat. Yang keempat, pemeriksaan tinja meliputi pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, pH dan kadar gula dalam tinja, dan resistensi feses atau kolok dubur. Penata laksanaan dari penyakit diare. Salah satunya yaitu rehidrasi menggunakan oralit osmolalitas rendah. Oralit diberikan untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare. Walaupun air sangat penting untuk mencegah dehidrasi, air minum tidak mengandung garam elektrolit yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Sehingga lebih diutamakan oralit. Campuran glukosa dan garam yang terkandung dalam oralit dapat diserap dengan baik oleh usus bagi penderita diare. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait intervensi dari teori Florence Nightingale. Florence Nightingale merupakan pencetus perkembangan dunia keperawatan dan penemu teori lingkungan, yaitu environmental theory. Ia mendefinisikan keperawatan sebagai tindakan memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantunya dalam proses pemulihan. Florence Nightingale mengemukakan terdapat 5 faktor lingkungan, yaitu udara segar, air bersih, drainase yang efisien, kebersihan atau sanitasi, dan cahaya atau sinar matahari langsung. Jadi, tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya diare berdasarkan teori Florence Nightingale adalah dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih, di mana kita ketahui bahwa penyebab dari diare itu adalah bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita akibat dari makanan atau air minum yang terkontaminasi. Karena kurangnya air bersih, tinggal berdesakan, hygiene yang buruk, dan kurang gizi yang merupakan faktor resiko utama dari penyakit diare. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.